Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, hari ini saya akan melakukan pemusnahan benda-benda klinik kiriman pasien. Sebenarnya ini sudah lama datang ke sini, tapi baru sempat saya kerjakan sekarang. Bagi Anda yang ingin mendapatkan jasa penetralan maupun pemusnahan benda klinik, silakan langsung saja menghubungi saya melalui chat ke nomor WhatsApp yang tertera di screen video ini. Pemirsa, benda klinik adalah benda-benda yang berkaitan dengan perdukunan yang dipercayai memiliki suatu kekuatan mistis, sehingga digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Biasanya digunakan untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, seperti perlindungan dan penjagaan diri, rumah, tempat usaha, kendaraan, dan lain-lain. Untuk kekebalan badan, untuk memikat dan disayang orang, agar ditakuti orang, untuk kewibawaan, untuk penglaris, dagangan, atau usaha, untuk mengobati orang, untuk ilmu kesaktian, dan lain-lain. Energi suatu benda klinik berasal dari jin yang ada di dalamnya yang disebut khodam. Khodam adalah jin yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan manusia dalam bentuk bantuan maupun perlindungan. Mari kita lihat benda klinik yang pertama. Ini adalah gentong buli-buli atau dikenal juga sebagai jimat buli-buli. Merupakan suatu jimat pengasihan dari Jawa. Jimat buli-buli adalah benda yang menyerupai guci kecil berbentuk bulat dan tidak mempunyai pegangan pada kedua sisinya. Klaim paranormalnya, jimat buli-buli merupakan benda bertuah pengasihan, sebuah pegangan jimat yang mengeluarkan aura positif pada wajah untuk daya tarik, kecantikan, ketampanan, dan pesona. Di leher jimat buli-buli biasanya terikat sebuah benang, pada dasarnya digunakan sebagai pendulum. Jimat buli-buli dipercaya mempunyai kekuatan yang sangat sakti untuk mempengaruhi lawan jenis baik pria maupun wanita. Siapapun yang terkena puter pengasihan jimat buli-buli, maka dia akan menjadi mabuk cinta kepada orang yang mengirimnya. Luar biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita beralih ke benda klinik yang kedua. Ini adalah sebuah cincin batu berbentuk bulat berwarna hitam. Batu hitam ini bisa berupa batu badar besi hitam, galih kelor hitam, giok hitam, dan yang lainnya. Tidak semua cincin seperti ini adalah benda klinik ya. Jangan salah paham. Cincin adalah aksesoris. Cincin yang diklaim memiliki kekuatan mistis itu yang disebut benda klinik. Cincin seperti ini bisa jadi benda klinik apa saja, misalnya untuk kebal, untuk kewibawaan, untuk pengasihan, untuk penglaris jualan, untuk pengobatan, penjagaan badan, apa saja. Tidak spesifik. Tergantung khodam yang diisikan ke dalamnya oleh praktisi supranatural. Wallahu a'lam. Sekarang kita beralih ke benda klinik yang ketiga, berupa kalung dan sabuk atau ikat pinggang, kain berwarna merah. Biasanya ada isinya berupa kertas yang ditulis raja. Mari kita lihat bersama-sama. Nah, di dalam kain merah ini terdapat bungkusan plastik lagi yang berisi kertas yang ditulis raja. Perhatikan saat saya buka. Dan ternyata di dalamnya juga ditemukan semacam tumbuhan yang sudah kering. Saya tidak tahu ini apa. Ini raja yang ditulis di kertasnya. Raja itu bisa berupa huruf-huruf Arab maupun simbol-simbol. Sekarang mari kita buka sabuknya. Ini adalah kertas bertuliskan raja juga biasanya. Dibungkus plastik supaya tidak rusak bila basah terkena keringat ataupun jika si pemakai kehujanan. Sabuk merah ini ada yang rajahnya langsung ditulis di kainnya dengan tinta warna emas. Dan ada juga yang ditulis di kertas lalu dibungkus dan dimasukkan ke dalam kain merahnya seperti yang saya tangani ini. Klaim paranormalnya. Sabuk merah raja merupakan jimat bertuah yang berbentuk sabuk. Jimat ini adalah salah satu pusaka yang sakti mandraguna. Jimat raja ini bukanlah sekedar pusaka yang bisa digunakan untuk satu fungsi, melainkan bisa untuk banyak fungsi sekaligus.
Jimat sabuk merah raja mempunyai khasiat untuk selamat dari segala musibah, selamat dari fitnah orang-orang zalim. Akan disegani dan dimuliakan orang. Akan memperoleh kepercayaan dari atasan atau pimpinan. Segala hajatnya akan tercapai, akan unggul dalam segala perkara. Akan mempermudah di dalam mencari rizki. Selamat dari ilmu sihir dan gangguan jin. Bila wanita yang memakainya akan segera mendapatkan jodoh. Dijauhkan dari bahaya pencurian, kebakaran, dan lain sebagainya. Apabila jimat raja ini ditempatkan pada rumah, kantor, tempat-tempat kerja lainnya, dan masih banyak lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, sekarang tibalah saatnya saya untuk membacakan ayat-ayat ruqyah kepada benda-benda ini. Tujuannya ada dua. Yang pertama, saya memintakan kepada Allah untuk memutuskan koneksi antara khadam jimat dengan si pemakai, agar dia bisa terlepas darinya dan tidak mengganggunya maupun anak istrinya. Dan semoga para khadam tidak turun ke anak cucu si pemakai. Yang kedua, saya mintakan kepada Allah agar khadamnya pergi dari benda-benda ini, agar aman bagi saya saat pemusnahannya nanti. Pemirsa, kekuatan mistis dari suatu benda klenik berasal dari jin yang menjadi khadam pada benda klenik tersebut. Pada mulanya, benda-benda ini hanyalah benda biasa yang kosong. Lalu paranormal mengisinya dengan jin melalui suatu ritual atau tirakat tertentu. Paranormal mengundang para jin untuk hadir lalu memilih jin mana yang memiliki kemampuan atau kekuatan tertentu yang cocok untuk dijadikan khadam pada benda klenik yang akan dibuat. Jin yang akan dijadikan khadam biasanya akan meminta imbalan berupa makanan seperti minyak wangi tertentu, atau bunga, atau dupa, atau darah, atau yang lainnya, yang diberikan dengan cara tertentu dalam bentuk suatu perlakuan khusus pada benda klenik tersebut. Di sini telah terjadi suatu kesepakatan atau perjanjian antara seorang paranormal dengan jin. Lalu paranormal akan membuatkan gerbang gaib atau pintu-pintu agar jin bisa bersarang di benda klenik tersebut. Memakai jimat atau yang dalam istilah syar'i disebut tamimah adalah salah satu perbuatan syirik. Nabi SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan tamimah atau jimat, maka ia telah berbuat syirik. Kesyirikan pemakai jimat menurut penjelasan para ulama ada dua. Yang pertama, syirik asghar atau syirik kecil, yaitu apabila si pemakai meyakini bahwa jimat ini hanya perantara, sedangkan tuahnya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah syirik akbar atau syirik besar, yaitu apabila si pemakainya meyakini bahwa benda ini memiliki kekuatan tersendiri yang dapat memberi manfaat atau menolak mudarat selain Allah. Memakai jimat adalah bentuk ketergantungan hati kepada selain Allah. Ini merusak tawakal, yang merupakan pengamalan dari tauhid. Selain itu, bahaya memakai jimat adalah khadam yang ada di jimat itu bisa berpindah ke badan, sehingga orang itu akan dikuasainya. Khadam akan mengganggunya secara fisik maupun mental, sehingga si pemakai jimat akan mengalami kerusakan dan kekacauan dalam hidupnya. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala macam perbuatan syirik. Bagi Anda yang ingin dibantu memusnahkan benda kleniknya, silakan menghubungi saya via chat WhatsApp ke nomor yang tertera di screen video ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.